Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendaftar di aplikasi SIAP, Sistem Informasi Apoteker. Yang pertama dibutuhkan adalah nomor anggota atau NA. Jadi jika Anda memiliki NA, silahkan cek terlebih dahulu, hitung jumlah digitnya. Jika 14 digit, maka kemungkinan besar nomor anggota Anda sudah benar. Tapi jika kurang 13 digit, 12 digit, atau lebih 15, 16, silakan konfirmasi ke bidang digitalisasi PD IAI Kalsel. Selanjutnya, jika nomor anggota yang Anda miliki adalah 14, silahkan masuk ke apoteker.or.id. Ini kita cek, klik masuk, kemudian klik daftar. Ini silahkan dibaca, kemudian saya mengerti dan setuju. Ingat, ini syarat-syarat yang diminta. Ini bisa Anda temukan juga di situs iaikalsel.com/siap. Ingat, file yang disiapkan adalah 500 KB maksimal. Kalau lebih, silahkan ukurannya diperkecil dan formatnya adalah JPEG, JPG, atau PNG. PDF tidak bisa. Kemudian klik lanjutkan. Apakah sejauh memiliki nomor anggota? Ya, saya memiliki. Kemudian masukkan nomor anggota Anda. Kemudian klik periksa. Jika yang muncul adalah seperti ini, nomor anggota Anda tidak atau belum terdaftar pada database aplikasi, silakan hubungi pengurus daerah Anda. Silakan Anda masuk ke iaikalsel.com siap, paling bawah nomor 3 ini. Jika saat melakukan NA nomor anggota hasilnya tidak ditemukan, maka segera isi di sini, klik. Silahkan isi ini. Jika Anda memiliki nomor anggota, tapi nomor anggota Anda ketika diperiksa adalah hasilnya ini, silahkan isi data ini sampai selesai, kemudian klik submit. Data ini akan diverifikasi, akan ditarik setiap hari Jumat dan diverifikasi oleh bendahara Sabtu Minggu. Kemudian Seninnya akan kita kirimkan ke pusat untuk diinput agar bisa masuk ke database siap. Tapi jika Anda memasukkan nomor anggota, kemudian Anda klik periksa, hasilnya adalah ini, nama kita ada, ini artinya Anda silahkan melengkapi datanya. Kali ini kita akan mencoba untuk melengkapi datanya. Kita unggah foto dulu. Ini, daftar ini paling enak dengan komputer ya, meskipun lewat handphone juga bisa, tapi lebih leluasa dengan komputer. Jika sudah jelas, nah, yang penting tidak terpotong, klik unggah. Berhasil. Kemudian masukkan email Anda. Isi gelar depan, sekarang apoteker gelarnya ada di depan. APT titik, yang di sini bisa dihapus. Nama panggilan restu, tempat tanggal lahir silahkan disesuaikan dengan masing-masing. Kemudian nomor identitas ini adalah nomor KTP. Kemudian alamat sesuai KTP.
Masukkan kode pos, provinsi, Kalimantan Selatan. Ini yang sesuai KTP ya. Isi kabupatennya, Kabupaten Banjar sesuai KTP. Kecamatan Istanbul, kelurahan alamat domisili diisi jika KTP kita, tempat kerja kita berbeda dengan tempat di KTP. Dalam kasus ini, data yang saya isi, dia bekerja di Banjarmasin. Sehingga kita isikan alamat di Banjarmasinnya. Kemudian jika sudah, masukkan provider. Jika memiliki nomor handphone 2, silahkan diisi. Kalau satu cukup satu saja. Pendidikan ini adalah nomor, selanjutnya adalah pendidikan. Ini maksudnya adalah nomor ijazah apoteker. Kemudian tanggal kelulusan. Untuk mengganti tahun, klik di atas ini. Kemudian klik lagi. Bulannya, kemudian tanggalnya. Regional kampus, silahkan pilih di mana tempat lulus. Kebetulan di lulusan Universitas Lambung Mangkurat, jadi Kalimantan Selatan. Nanti akan muncul di sini Universitas Lambung Mangkurat. Pendidikan formal lain dan profesi bisa Anda isi, tapi yang wajib adalah yang pendidikan apotekernya. Jadi itu bisa kita lewati. Yang ini keahlian pakar, jika memang ada yang spesialis ini, silahkan diisi. Tapi ini juga tidak wajib. Kemudian nomor STRA. Masukkan nomor STRA Anda, tanggalnya, berlaku hingga, masukkan juga kemudian masukkan nomor kompetensi. Mohon berhati-hati memasukkan nomor kompetensi dan nomor STRA, karena jika keliru, memperbaikinya adalah dengan mengajukan ke admin di pusat. Admin di cabang dan di daerah tidak bisa. Kemudian sama ditetapkan pada tanggal. Kemudian diisi juga berlaku hingga. Kemudian keanggotaan. Kalau ada tanda silang seperti ini artinya kita tidak bisa merubahnya. Jadi kalau ada yang keliru, silahkan diisi aja dulu. Nanti saat sudah jadi, bisa kita ajukan ke pusat untuk diubah. Dan ini adalah praktek kerja kita. Kita masukkan nomor surat izin praktek atau yang biasa kita kenal dengan nama SIPA. Masukkan nomornya, juga hati-hati jangan sampai salah. Tanggal terbitnya, kemudian tanggal berlaku SIPA-nya. Kemudian penerbit surat izin praktek yang ada di kop atas SIPA kita. Kemudian mulai bekerja sejak, sesuaikan kalau ini adalah SIPA pertama Anda, sesuaikan saja dengan tanggal terbit. Tapi jika ini adalah
SIPA perpanjangan dari sebelumnya, silahkan Anda mengingat-ingat kapan SIPA pertama kali Anda terbit, itulah yang Anda tulis. Bidangnya kebetulan ini adalah apotik, jadi pelayanan. Jenis fasilitasnya apotik. Kemudian bagian pelayanan, posisinya adalah apoteker penanggung jawab. Fasilitas ini adalah namanya, dia bekerja di apotik Shopee. Kemudian nomor NPWP fasilitas, tidak perlu ada titik, dan tanda strip, cukup angka saja langsung. Karena dia sudah otomatis. Kemudian nomor surat izin fasilitas itu adalah SIA, surat izin apotik. Tanggal terbit sama, silahkan lihat di SIA masing-masing. Kemudian pemegang surat izin apotik. Pemegang ini maksudnya adalah apotekernya, bukan PSA. Nomor SIP ini sama dengan nomor SIPA, bisa kita copy paste, copy yang di atas, paste yang ke bawah. Kemudian alamat fasilitas, alamat apotiknya, diisi kelurahannya, kemudian diisi kepemilikan fasilitasnya sendiri, mitra sendiri adalah milik sendiri, di luar itu adalah mitra. Jadi meskipun di rumah sakit, di dinas kesehatan, selama bukan milik sendiri itu adalah mitra. Ini pemilikannya adalah mitra. Nama mitra adalah yang punya apotik, fasilitas. Kemudian alamat mitra, Provinsi Kalimantan Selatan, sama sedetail mungkin, kode pos, nomor telepon, email, website jika ada, silahkan diisi. Jika memiliki 2 SIPA, maka silahkan tambah data pekerjaan di sini. Kemudian ini adalah jam operasional apotik. Kita masuk ke jadwal, ini jam praktek. Apotiknya buka dari jam 8 sampai jam 21. Setiap Senin sampai Sabtu. Sabtu misalnya. Jadi kalau hari Minggu dia tetap buka, ini kita tetap beri tanda, kita conteng. Bila berwarna pink artinya dia tidak buka. Harus kita klik. Jadi berwarna agak abu-abu, artinya dia buka dari jam 8 sampai jam 21. Jika hari Minggu buka, silahkan tambah pola. Biasanya dia bukanya karena hari Minggu dia buka jam 10. Jam 10, kemudian tutupnya jam 20. Kita beri tanda, ini adalah jadwal di hari Minggu. Nah, sedangkan yang di sini adalah jam praktek kita. Kita sebagai apoteker praktek di sana dari jam berapa sampai jam berapa saja. Bisa dilihat di SIPA. Di SIPA itu ada keterangan kita kerja dari jam berapa saja perjanjiannya. Jam 17 sampai 21 misalnya. Kita kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu saja. Hari Minggu kita libur misalnya. Oke, sudah. Jika ada pekerjaan non praktek apoteker, misalnya ada dosen, sebagai polisi,
BPOM, Kemenkes, Dinkes, entrepreneur, marketing, lainnya. Silahkan dipilih di sini. Nanti ada drop down, kemudian isi bekerja sebagai apa, nama tempat bekerja sebagai apa. Kemudian kita klik selanjutnya. Ini pastikan email yang Anda daftarkan adalah email yang aktif ya, email yang valid. Kemarin ada beberapa yang menginput email ini harusnya gmail.com dan jadi gmail.co saja misalnya, kurang M-nya. Nanti notifikasi tidak akan masuk kalau emailnya salah. Kemudian kata sandi, passwordnya adalah 8 digit. Sistem siap ini meminta password sebanyak minimal 8 digit. Jadi misalnya password yang Anda inginkan, terserah Anda. Hindari menggunakan password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama ibu kandung. Kalau saya biasanya menggunakan password yang cukup kuat itu di sini. Passwordgenerator.net. Misalnya kita pingin tadi adalah minimal 8. Pilih 8. Kemudian kita generate passwordnya. Dan ini adalah passwordnya. Copy, simpan yang benar. Nah, susah kan passwordnya? Jadi passwordnya. Kemudian jika lupa kata sandi, kita bisa mengetikkan pertanyaannya. Misalnya, jawabannya jadi bisa apa saja, namanya ini bisa apa saja, pertanyaan ini. Jadi kalau Anda lupa passwordnya, silahkan membuat pertanyaan yang Anda tahu jawabannya. Dan pastikan jawabannya itu adalah sesuai hurufnya. Misalnya ini depannya A besar. Jadi Anda harus mengingatnya juga mengetikkannya nanti adalah A besar. Jangan mengetiknya A kecil nanti. Nanti akan berbeda. Jika sudah, klik proses. Oke, sampai di sini Anda sudah berhasil membuat akun siap Anda komplit. Jadi Anda sudah bisa login dengan menggunakan nomor anggota dan kata sandi yang kita setting tadi, yang kita tentukan tadi. Kita coba login, klik login, masukkan nomor anggota, masukkan passwordnya. Ini adalah halaman tampilan akun siap yang sudah kita isi tadi. Jadi saat login kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Anda bisa mengeksplor. Di sini ada untuk lapor praktek, lapor SKP praktek, ini ada tanda silang. Ini terjadi karena kita belum mengaktifasi layanan. Cara untuk mengaktifasi layanan adalah cukup klik tombol ini. Tombol aktifasi layanan ini hanya muncul di komputer saat kita membukanya di komputer. Kalau membukanya di handphone, tombolnya tidak akan muncul. Alasannya adalah agar kita bisa melihat dengan jelas apa saja yang diminta dan mempermudah kita melihat di komputer dibandingkan dengan layar handphone yang lebih kecil. Klik saja aktifasi layanan. Nanti kita akan diminta ini, edit untuk memasukkan data STRA. Klik saja tombol pensil ini untuk menambahkan. Kemudian unggah dokumen baru. Pilih gambar di komputer kita. Kemudian pilih STRA. Ini STRA-nya, beri nama.
lalu unggah dokumen. Tutup. Oke. Nomor STRA pastikan sama dengan yang ada di sini, di bawah ini. Jika tidak sama, silahkan diedit. Kemudian tanggal terbitnya dan tanggal masa berlakunya pastikan sama. Jika oke, simpan. Sekarang dia akan meminta lagi untuk memasukkan data sertifikat kompetensi apoteker. Sama, klik tanda pensil lagi, unggah dokumen, pilih gambar, sertifikat kompetensi. Kita cari yang sertifikat kompetensi. Kemudian upload. Kita beri nama Serkom. Misalnya Serkom. Unggah dokumen. Berhasil. Pastikan semuanya juga benar. Nomor, tanggal terbit, dan masa berlakunya. Kemudian klik simpan. Jika tidak sesuai, silahkan edit. Kalau tanggal, klik ikon kalender ini. Kalau nomor, silahkan edit di sini, nomor dokumen. Kemudian simpan. Kemudian identitas diri, ini adalah nomor KTP kita. Silahkan diupload lagi, klik pensil lagi, unggah dokumen baru, pilih gambar, pilih KTP kita. Oke, beri nama KTP. Kemudian unggah dokumen, tutup, lalu simpan. Domisili, karena ini kebetulan berbeda domisilinya, jadi kita harus mengupload dokumen domisili. Dokumen domisilinya adalah ini. Setiap kota atau kecamatan mungkin berbeda ya bentuknya. Ini unggah dokumen, tutup, lihat isinya. Kalau sudah sesuai, silahkan simpan. Kemudian yang diminta adalah ini ijazah pendidikan apoteker. Oke, kita upload lagi, pilih gambar, ijazah apoteker. Beri nama, jasa apoteker. Unggah dokumen, tutup. Jika sudah sesuai, klik simpan. Proses akan waktu kurang lebih 1-2 menit tergantung kecepatan internet. Baca, penting. Permohonan Anda telah selesai dibuat. Selanjutnya silahkan sejawat diminta untuk memeriksa kembali pengajuan yang telah dibuat dan memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen dan administrasinya jika ada. Tutup. Sekarang kita diminta untuk mentransfer melalui rekening ini dengan kode transaksi ini. Jadi nanti di berita atau referensi masukkan kode ini. Nanti kalau sudah bayar, bukti bayarnya diupload ke sini, unggah bukti pembayaran, lalu klik pensil, sama seperti tadi, lalu pilih dokumennya.